Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Na'inna ta'allam wa ta'lim wa naf'a wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ibadah wa istifadah wal has ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ittiba'a wa dinar wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan di pertemuan yang lalu. Kita membahas contoh-contoh dari Imam Ghazali melalui pertanyaan yang dibuat sendiri oleh Imam Ghazali dan dijawab untuk memudahkan bagi kita memahami bagaimana sikap seseorang dalam menjaga hal-hal yang masuk ke perutnya, baik sikap menjauhi dari barang-barang yang halal dan syubhat, atau sikap menjauhi dari kelebihan mengkonsumsi barang halal. Tapi kita sekarang baru membahas menjauhi barang yang haram dan syubhat. Terakhir pembahasan kita sampai contoh-contoh yang dibuat jika seseorang mendapat hadiah dari seorang penguasa. Apakah harta atau hadiah dari penguasa itu boleh diterima atau harus kita tolak? Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Lalu pertanyaan berikutnya yang akan kita bahas di pagi hari ini, fa intiqa ma taqulu fi silati ahli suq wa ghairihi. Hal yajibu radduha wal bahthu anha wa qad ulimat majazatuhum wa qillatu nadarihim fi muamalatihim wa kadzalika silatul ikhwan. Nah, pembahasan mengenai sikap jika mendapat hadiah dari penguasa sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Lalu bagaimana sekarang? Apa yang menurut pendapatmu, wahai Imam Ghazali, kalau kita ini menerima hadiah dari ahli suq, orang-orang pasar, orang-orang yang hidupnya berkecimpung di pasar, jual beli, wahai atau yang semacam itu. Mengapa dibuat untuk orang-orang pasar? Karena tidak semua orang pasar itu orang yang benar-benar bersih hartanya. Kata beliau, al-yazimu radduha, apakah kita harus menolak hadiah dari orang-orang pasar ini, orang-orang yang kerja di pasar, wal bahthu anha, atau kita meneliti hadiah tadi, wa qad ulimat majazatuhum, padahal kita telah tahu kecerobohan mereka. Mereka ini orang-orang yang sebagian besar orang yang ceroboh, yang tidak mempedulikan harta itu masuk dari arah manapun, yang penting mendatangkan keuntungan dimakan oleh mereka. Sebagian besar mayoritas seperti itu. Wa qillatu nadarihim fi muamalatihim, dan sedikitnya ketelitian mereka dalam jual beli tadi. Tidak teliti mereka. Sudah ceroboh, tidak teliti lagi. Kadang-kadang ada banyak syarat-syarat jual beli yang mereka langgar begitu saja, sehingga harta yang mereka miliki itu yang masuk dalam saldo mereka itu banyak sekali harta yang meragukan. Apakah harta itu harta yang haram atau harta yang syubhat? Wa kadzalika silatul ikhwan, begitu pula hadiah dari teman-teman yang kita tahu mereka ini orang ceroboh juga dan tidak teliti dalam jual beli. Apakah kita boleh menerima hadiah mereka atau kita harus serta-merta menolaknya, atau kita harus meneliti terlebih dahulu harta mereka baru kita bisa
kita bahas di awal, orang tidak bisa bertakwa, tidak bisa meraih predikat takwa, kecuali di antaranya dia terlebih dahulu menjaga segala sesuatu yang masuk ke dalam perutnya. Kalau sampai masuk barang yang haram, kata Rasulullah SAW, annar aulayahu, maka api neraka itu lebih pantas buat dirinya, lebih pantas buat dirinya. Dan barang yang haram itu bisa merusak motivasi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu makanya kita penting sekali menjaga segala sesuatu yang masuk ke mulut kita. Terjawab, maka jawaban dari pertanyaan di atas, annahu idza kana dhahirul insan as-salat was-satra fala haraja 'alaika fi qabuli silatihi wa sadaqatihi wala yalzimul ba'du anha ya ayyakun qad fasada zaman. Jawabannya kata Imam Ghazali, kalau itu orang pasar, kalau penguasa sudah jelas, penguasa itu sudah kita bahas. Sekarang kalau orang yang di pasar, kita nggak tahu ini orang dolim atau orang yang senang makan harta haram. Tapi pada umumnya orang di pasar itu sokok, nggak peduli mereka. Pada umumnya orang yang tahu agama itu sedikit, orang yang nggak tahu agama lebih banyak. Dan orang yang tahu agama, mengamalkan agama lebih sedikit lagi. Jadi bagaimana kalau kita dapat hadiah dari mereka? Kata beliau, idza kana dhahirul insan as-salat was-satra, jika engkau lihat secara zahir orang ini adalah orang yang as-salat, orang yang baik, bukan orang yang buruk. Kamu lihat dia orang yang baik, atau saya baru tahu dari mana saya itu dia itu orang yang baik atau tidak. Nah, kalau saya mau memutuskan ini orang baik atau tidak, kan saya harus tahu dulu selama beberapa minggu mungkin kumpul dengan dia, baru saya tahu ini orang jujur atau tidak. Kata Imam Ghazali, pertama kalau kamu tahu ini orang baik, atau kedua jika kamu tidak tahu ini orang baik atau tidak, tapi kondisinya ini as-satra, tertutupi, keburukannya ini tertutupi. Kalau dia ada keburukan, kamu tidak lihat keburukan. Nah, kamu tidak lihat keburukan dia. Kamu tidak tahu, kamu tidak tahu dia ini makanannya, nyarinya barang haram atau tidak. Kamu tidak tahu. Jadi pertama, kamu tahu dia orang baik, atau kedua, kamu tidak tahu dia ini orang buruk atau bukan. Karena dia ditutupi bukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jawabannya, kalau seperti ini kondisinya, fala arja 'alaika fi qabuli silatihi wa sadaqatihi, maka tidak berdosa, tidak ada alasan kamu untuk tidak menerima hadiah dan sedekah darinya. Terima saja, kata Imam Ghazali. Wala yalzimul ba'du anha, dan kamu tidak diwajibkan meneliti, mencari-cari. Ketika kita menerima hadiah dari orang di pasar, kita tidak diwajibkan mencari. Ini kamu dapat dari mana? Hadiah ini kamu dapatkan hasilnya dari jual belinya caranya bagaimana? Melalui apa kamu jual beli? Tidak diwajibkan. Jika kamu lihat ini orang baik, kamu juga tidak tahu dia itu berbuat buruk, ya sudah, berarti kamu terima saja, kata Imam Ghazali. La yalzimul banget, kamu tidak diwajibkan meneliti, mencari-cari. Ya antagul dengan alasan atas ada zaman telah rusak, makanya saya harus meneliti. Tidak diwajibkan kamu seperti itu. Walaupun dengan alasan zaman sudah rusak, karena memang zaman itu dari dulu sudah rusak. Zamannya Nabi Muhammad SAW rusak atau tidak? Rusak, tapi zaman itu jadi baik karena diuji oleh Rasulullah
zaman itu tetap rusak. Sama di zaman Rasulullah ada penipu. Di zaman Rasulullah SAW ada maling, ada pencuri. Di zaman Rasulullah SAW ada orang yang judi. Di zaman Rasulullah SAW orang di pasar suka nipu, diri pendapati. Nah, diri masuk ke pasar, mendapati orang pasar itu menipu. Gandum itu tangannya Rasulullah SAW dicelupkan ke dalam gandum, ternyata di bawah gandum itu ada air. Ada airnya, jadi kalau ditimbang biar berat itu di bawahnya dikasih air, atasnya gandum. Karena Nabi itu lewat di pasar langsung tahu ini penipu. Dicelupkan tangannya Nabi di gandum itu bawahnya ada airnya, kata Rasulullah SAW, man rasyana alaisa minna. Diingatkan yang menipu kami bukan dari golongan kami. Kalau kamu tukang tipu, jangan sebut diri kamu itu pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi orang yang senang melakukan, terus bilang dirinya saya cinta Nabi Muhammad, tapi kalau kerja lalu-laluan, ceroboh misalnya. Kalau kamu nanti menipu orang, jangan mengaku-ngaku diri kamu itu pengikutnya Rasulullah SAW. Dan Nabi menisbahkan orang yang menipu umatnya itu seperti menipu dirinya. Makanya Nabi mengucapkannya man ghasyana, siapa yang menipu kami. Berarti kalau kita menipu umat Nabi Muhammad, itu kita dinisbahkan oleh Nabi seperti penipu Nabi Muhammad. Nabi mengucapkannya man ghasyana, siapa yang menipu kami, falaisa minna, bukan dari golongan kami. Nah, kita lanjutkan. Fasada zaman, tidak ada alasan kamu zaman sudah rusak, saya harus membeli pindah. Terima saja kalau memang tidak tampak keburukannya. Fa inna hadza syuddun bidzalika rajul al-muslim. Sebab kalau kamu berpikir orang ini rusak padahal kamu tidak punya bukti-bukti bahwa orang ini rusak, maka kamu telah berprasangka buruk kepada saudaramu muslim. Kata Imam Ghazali, bal husnul dzan bil muslimin ma'murun bihi. Padahal berprasangka baik terhadap orang Islam, terhadap orang muslim atau orang selain muslim sekalipun itu termasuk hal yang diperintahkan, termasuk hal yang diperintahkan. Nah, ini jawabannya. Nah, kemudian beliau menjelaskan, mungkin kita akan kebingungan, sekarang ini masih kebingungan. Jadi saya ini harus bagaimana? Harus Imam Ghazali di awal bilang kita ini harus hati-hati, tapi di lain tempat dia menjelaskan terima saja husnudzon. Ini saya ini harus bagaimana? Saya pasti kebingungan ini. Baca komentar-komentar Imam Ghazali. Nah, saya katakan di pertemuan yang lalu, jangan segera menyimpulkan sebelum selesai pembahasannya. Kalau kita simpulkan, nanti memang kita akan kebingungan. Karena Imam Ghazali di pertemuan yang lalu mengemukakan pendapat-pendapat, ada yang agak longgar, ada yang ekstrim, yang ketat sekali. Giliran masuk orang pasar ini kok longgar banget ini pendapatnya Imam Ghazali. Terus apa ini maksudnya? Kata Imam Ghazali, "Tsumma i'lam." Ketahuilah, ma huwal asal fi hadzal bab. Yang jadi bahasan pokok dalam permasalahan ini. Wa huwa anna hauna syai'ain. Di sini ada dua hal. Ini pembahasan yang sangat pokok dalam bab ini. Dan dalam pembahasan ini terbagi menjadi dua. Ahaduhuma, salah satunya hukum syar'i wa dhahir, hukum syariat dan yang tampak pada hukum itu, yang lahir pada hukum. Karena hukum syariat itu hanya bisa menghukumi yang lahir. Jadi ini disimpulkan oleh Imam Ghazali dalam masalah berhati-hati dari barang haram dan barang sunnah.
syar'i dan yang tampak. Ini jalan yang pertama. Wasani, jalan yang kedua, hukmul wara' wa hadduhu. Hukum wara', berhati-hati dan menjaga hak-hak wara' tersebut. Saya ulang, ada dua cara. Cara yang pertama adalah cara syariat dan yang tampak. Hukum syariat dan yang tampak, karena hukum syariat itu hanya menghukumi yang tampak, yang tidak tampak ada hukum. Cara yang kedua, berinteraksi, bermuamalah dengan hukum wara' dan hak-haknya dan hak-haknya. Nah, saya harus ngambil yang mana? Yang besar-besar, belum selesai. Fahukmus syara', hukum syariat dan lahiriahnya itu yang seperti apa? Hukum wara' dan hak-haknya itu yang seperti apa? Kata Imam Ghazali, hukmus syara', hukum syariat, antakhudha ma ataka mimman dhahiruhu salahun wa la tas'al illa an tatayabban annahu ghasab au haram bi'ainihi. Ini hukum syariat. Kalau kita mau menempuh interaksi ini menggunakan hukum syariat, bagaimana caranya? Hukum syariat itu cara berinteraksinya adalah kamu boleh mengambil sesuatu yang datang kepadamu. Kamu boleh menerima segala sesuatu yang datang kepadamu. Yang tampak luarnya itu adalah baik. Tampak luarnya baik. Dan kamu tidak diharuskan bertanya, ini betul-betul baik atau tidak. Ini hukum syariatnya. Kecuali kalau kamu yakin, bukan ragu-ragu. Kalau sama-sama kamu tidak wajib tanya. Kalau kamu ini kayaknya nggak halal, tidak wajib tanya. Kecuali kalau kamu yakin bahwa harta yang diberikan kepada kamu itu ini harta gosok, harta rampasan, merampas haknya orang, atau harta yang haram mutlak. Kamu tahu ya ini haram, jelas-jelas haram. Nah, kamu pada saat itu harus bertanya, wajib bertanya. Kalau ternyata yang kamu yakini itu salah, kamu boleh menerima. Kalau ternyata yang kamu yakini itu benar, kamu harus menolak. Berarti itu haram. Nah, jelas-jelas haram. Nah, ini hukum syariat. Kita bisa menggunakan cara ini di dalam kehidupan. Atau jalan yang kedua adalah hukmul wara'. Bagaimana hukmul wara'? Hukmul wara' itu hukum yang menggunakan kehati-hatian. Bagaimana hukum yang kehati-hatian? Allah ta'khudha syai'an min ahadin hatta tabhaq anhu ghayatal bahthi. Kalau wara' itu kamu tidak menerima sesuatu dari siapapun kecuali kamu benar-benar meneliti sampai puncak penelitian. Kamu teliti betul. Datangnya dari mana, dapatnya bagaimana, ini wara'. Ini wara'. Wa tastaqsi ghayatal istiqsa'. Kamu betul-betul menimbang sampai puncak pertimbangan. Fatastaidan annahu la syubhata fihi bihali, bahwa yang kamu terima itu tidak ada syubhatnya sama sekali. Tidak ada syubhat. Sampai kamu yakin, kamu teliti sampai kamu yakin ini barang yang saya terima ini sudah syubhat sama sekali, berarti jelas kehalalannya, baru boleh kamu terima. Wa illa, kalau kamu
belum menemukan jawaban ini barangnya halal atau tidak, buat illa baru jawab. Kamu maaf saya tidak bisa dengar. Ini hukmul. Jadi ada dua cara jalan syariat atau jalan ini mau dikerucutkan oleh Imam Ghazali. Ini kesimpulan dari apa yang kita bahas. Imam Ghazali kemudian memberi contoh. Kalau tadi orang pasar, menurut Imam Ghazali, orang pasar itu membeli, kamu tidak wajib meneliti, ya kan? Tidak wajib meneliti. Yang kamu lihat dia itu tidak haram, tidak mau makan, apa-apa. Tapi kemudian Imam Ghazali memberi contoh di bawah. Falaqad rawaina an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kami telah meriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Semoga Allah meridhai beliau. Anna ghulaman lahu atahu bila banin kasyarimahu. Sayyidina Abu Bakar itu punya seorang budak yang datang kepadanya, punya pembantu gitu ya. Yang mendatangi Sayyidina Abu Bakar membawa susu. Nah pada saat itu kok pembantu yang memberi majikanmu susu ya? Karena Sayyidina Abu Bakar itu dalam keadaan lapar yang luar biasa. Pembantunya ini tidak tega ya Sayyidina Abu Bakar. Lapar. Jadi pembantunya ini yang datang ke Sayyidina Abu Bakar memberikan susu kepada Sayyidina Abu Bakar. Fasyari bau, karena dia lapar ini, luar biasa laparnya. Fasyari bau, dari laparnya diminum itu susu. Setelah diminum susunya, faqala al-ghulam, pembantunya tadi, budaknya tadi bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, kunta idza ji'tuka bi syai'in tas'aluni anhu wa lima lam tas'alni an hadzal laban. Ini jadi karena siang pembantunya tidak diingatkan oleh pembantunya sebelum susunya diminum. Nah, dia baru mengingatkan setelah susunya itu diminum oleh Sayyidina Abu Bakar. Kata pembantunya, biasanya kalau saya bawa apa-apa, membawa makanan atau susu kepada kamu, hai Abu Bakar, kamu ini selalu bertanya terlebih dahulu, kamu dapat makanan ini dari mana? Kok ini kamu tidak tanya? Nah, tumben kamu tidak tanya, langsung kamu minum, kata pembantu. Karena saya Abu Bakar tidak tanya, karena pada saat itu dia betul-betul lapar, langsung minum. Waktu pembantunya mengingatkan hal itu, maksudnya pembantunya sudah telan, berarti laparnya hilang. Ya. Tapi ternyata tidak seperti yang dibayangkan oleh Sayyidina Abu Bakar, dibayangkan oleh pembantunya. Waktu pembantunya bicara seperti itu, fakal wala gisatu. Dan pembantunya, apa ceritanya kamu kok bisa dapat susu ini? Tanya Sayyidina Abu Bakar. Rabaitu qauman fil jahiliyah fa'aqulna. Kata dia, aku itu meruqyah di zaman jahiliyah, menggunakan cara-cara jahiliyah. Aku ruqyah dengan cara jahiliyah, bukan cara Islam. Caranya jahiliyah itu ada penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembantunya Islam, tapi cara meruqyahnya pakai cara orang jahiliyah. Aku meruqyah orang dengan cara-cara jahiliyah dapat susu ini. Caranya tidak benar ini, dapat susu ini. Padahal sudah ditelan ini. Kata pembantunya, alhamdulillah sudah ditelan, yang penting. Ini kalau saya cerita dari awal, mungkin diminum oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi sudah ditelan dulu karena dari siang kepada Sayyidina Abu Bakar, baru diceritakan kepada pembantu tadi. Waktu diceritakan, malah dia itu menyiksa Sayyidina Abu Bakar 2 kali. Lebih baik kelaparan sebetulnya. Untuk Sayyidina Abu Bakar, lebih baik saya mati kelaparan. Ketika dengar peristiwa itu, cerita itu, fatabayya'a Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu memuntahkan
susu yang sudah dia telan, sudah masuk perutnya, dimuntahkan. Dia berusaha mengeluarkan semua susu yang dia minum tadi. Setelah dia muntah, habis-habisan nambah apa lagi muntahnya. Setelah dia sudah selesai memuntahkannya, maka dia kemudian berdoa, Allahumma hadhihi miqdarati fama baqiya fil 'uruq fa anta hasbuh. Ya Allah, aku hanya mampu memuntahkan, ya sudah, ini sudah sampai puncak, dan bisa lagi aku tidak ada yang keluar lagi kalau aku muntahkan. Ya Allah, aku hanya mampu mengeluarkan air susu yang syubhat itu, yang sudah masuk ke perutku, ya sudah sampai segini aja, tidak bisa muntah lagi. Ya Allah, apa yang tersisa di urat-uratku, ya Allah, aku pasrahkan kepada-Mu. Padahal itu apa? Sesuatu kalau sudah darurat itu, yang haram saja sudah jadi haram. Jadi apa? Apalagi yang darurat. Bahaya dari riwayat ini, dia dulu ke alam wujubil bahri. Dari cerita Sayyidina Abu Bakar ini, supaya kita tidak bingung. Cerita Sayyidina Abu Bakar ini menunjukkan jalannya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu dalam berinteraksi menempuh jalan warok. Karena dia menempuh jalan warok, maka meneliti itu hukumnya wajib. Meneliti hukumnya wajib. Amma taqaddum alaih. Amma taqaddum alaihi. Meneliti apa yang disodorkan kepadanya. In kana laka nadharun fil waraq wa haddihi. Jika kamu itu memiliki keinginan menempuh jalan waraq dan mendirikan hak-haknya bahagi, ada yang membedakan. Nah, ini kita masih bingung. Makanya Imam Ghazali menyimpulkan semuanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia buat, yang sekarang ini ada di dalam hati kita masing-masing. Imam Ghazali bertanya lagi, faka'annal waraq fa'in gulta faka'annal waraqa yukhalifu syar'a wa hukmahu. Mesti kamu sekarang mau tanya, kata Imam Ghazali, kalau dari penjelasanmu ini wahai Imam, seakan-akan jalan waraq itu bertentangan dengan jalan syariat. Di sini jalan syariat tidak mewajibkan meneliti, jalan waraq mewajibkan meneliti. Kok kayaknya bertentangan ini waraq sama syariat? Dan kamu membenarkan semuanya. Kita tambah pusing ini ya, harus kita menemukannya pasti yang mana? Kok jalan waraq itu seperti bertentangan dengan jalan syariat? Gimana, Fit? Dilanjutkan atau masih lama? Ya, kita lanjutkan. Nah, ini soalnya nanti ada budaya. Nah, bagaimana ini? Kok jalan waraq seperti bertentangan dengan jalan syariat dan hukum-hukumnya? Kata Imam Ghazali, fa'lam, ketahuilah, anna syar'a, syariat itu mawdu'un 'alal yusri was sama'at. Syariat, hukum syariat itu ditetapkan, diletakkan, dilandasi dengan kemudahan dan maaf, kemakluman, sama kemudahan dan kemakluman. Apa sama kemakluman? Longgar. Hukum syariat itu diletakkan atas dasar kelonggaran dan kemudahan. Kenapa kok seperti itu? Karena yang menjalankan syariat itu bukan orang-orang level tinggi saja. Orang yang baru syahadat juga wajib menjalankan syariat. Jadi syariat itu, hukum syariat itu hukum pada umumnya. Kalau hukum pada umumnya itu pasti hukum itu mengambil kemampuan orang yang paling kecil dan derajatnya. Itu yang diambil. Nah, itu hukum syariat. Makanya hukum syariat itu pasti mudah. Islam itu
mudah dijalankan. Islam itu agama yang paling mudah dijalankan. Walidzalika, itulah sebabnya kalau Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu bersabda, bu'ithu bilhani fi yadi as-sam'ani. Sesungguhnya aku diutus untuk menyampaikan jalan lurus yang penuh dengan kemudahan. Jalan lurus yang penuh dengan kemudahan. Jalan lurus yang mudah. Islam itu mudah, sehingga siapapun pasti bisa menjalankan Islam. Karena memang Islam itu jalan yang mudah untuk menjadikan orang itu masuk ke dalam surga Allah, selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan al-wara', sedangkan hukum wara' maudu'un 'ala tasydid wal ihtiyat. Hukum wara' itu diletakkan pondasinya adalah tasydid. Tasydid ini ketat, gitu ya. Pondasinya adalah mengetatkan sesuatu wal ihtiyat, dan kehati-hatian. Contohnya apa sih? Contohnya sebetulnya dalam sehari-hari secara umum ya sudah, orang itu makan lah semaunya, yang penting makanan itu bukan makanan yang haram, tapi ada orang yang maunya diet. Kalau mau diet dia ngambil jalan yang keras, gitu ya. Dia membatasi makan, padahal orang itu kan dalam tanda kutip tidak wajib membatasi makan. Tapi ada orang yang mau membatasi makan, berarti dia ini menempuh jalan yang lain. Yang ini, apa saja saya makan, tidak ada masalah. Yang ini dia mau menempuh jalannya. Dia dalam beragama, interaksi menggunakan agama itu ada dua jalan ini. Ada jalan yang umumnya ya tidak ada masalah sepanjang itu tidak mau makan. Tapi ada jalan orang yang mau diet rohani, gitu ya, memperketat agamanya. Berarti yang diet ini jangan memaksa orang secara umum untuk mengikuti dietnya dia, karena diet ini tidak semua orang bisa melakukannya. Nah ini loh, sekarang ini lampunya orang hidup beragama di zaman ini karena tidak memahami konsepnya. Orang awam dipaksa menjalankan hukum wara', ya lari dia. Lari. Karena hukum syariat itu bukan hukum wara'. Bukan hukum wara'. Hukum wara' itu hukum khusus. Hukum khusus. Termasuk ibadah-ibadah sunnah. Jangan memaksakan kepada orang, mewajibkan ibadah sunnah untuk orang di luar sana. Kalau kamu mau melakukan ibadah sunnah, lakukan sendiri. Tapi jangan mewajibkan ibadah sunnah yang kamu lakukan untuk orang di luar sana. Sehingga kalau ada orang tidak melakukan ibadah sunnah, kamu ini menyudutkan dia. Menyudutkan dia seakan-akan dia itu orang yang jahatnya luar biasa, buruknya luar biasa. Agama itu gampang, kamu persulit. Agama itu mudah, kamu persulit. Begitu pula lebih parah lagi orang zaman sekarang, kadang-kadang yang sunnahnya tidak ada, hadisnya tidak ada. Umpamanya bulan Rajab setiap habis subuh dan habis isya, subhanallah, berfirli warahmi wa tub alaih, berfirli warahmi wa tub alaih. Hadisnya ada? Ada. Hadisnya ada. Terus ada orang habis sholat subuh dan ada berfirli warahmi wa tub alaih, astagfirullah. Ini orang-orang yang lalai. Kami membaca itu, mengambil diet, jalan yang tepat dalam beragama,
jangan paksa orang lain untuk melakukan itu. Kamu motivasi, motivasi, tapi kamu tekan dia untuk melakukan jalan yang dia itu, jalan yang warak, orang ini justru akan keluar dari surga. Keluar dari surga. Jadi kita harus pandai memilah. Makanya kalau kita lihat, kalau kita tidak paham konsep ini, kita ini akan kebingungan. Nanti di satu sisi ulama itu bicara sesuatu yang berat, di sisi yang lain kok dia bicara sesuatu yang ringan. Orang yang pro cara yang ringan akan menyalahkan orang yang ceramahnya berat. Salah. Kita ini harus paham konsep dulu. Kalau ada ulama berbicara menjelaskan sesuatu yang berat, orang itu harus tahu, oh saya belum menempuh jalan ini. Ya sudah, jangan jalan itu. Saya masih jalan yang umum. Ya sudah, ambil jalan yang umum. Jangan salahkan agama kok dibikin berat. Kalau itu dia konsumsinya buat orangnya dia. Kalau kamu tak mau dia, tidak usah dengarkan dan jangan salahkan. Nah, sebaliknya, orang yang pro ke jalan diet ini, yang ulamanya membahas sesuatu yang berat-berat ini, yang ketat, yang hati-hati, jangan menyalahkan orang yang jalannya dia mau mengambil jalan yang umum, ya, jalan yang umum. Memang kelasnya dia mesti kelas yang umum. Jadi kalau konsep ini kita pegang, nanti kita tidak akan bingung. Kalau tidak kita pegang, kita ini akan kebingungan. Yang mana sih yang benar? Yang ini atau yang ini? Padahal dua-duanya betul, cuma kelasnya beda saja. Kelasnya beda. Kamajir seperti yang disebutkan jalan warak ini al-amru 'alal muttaqi, agama untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa berarti juga kelas tinggi. Perkara agama untuk orang yang bertakwa adiyat min 'indit tis'in, lebih sempit daripada indit tis'in itu hitungan 90. Indit tis'in ini apa di catatan kakinya apa nih maksudnya? Hay'at indit tis'in ayyusnis sababa hatta ya'uda tarfuha inda asliha min al-kaf wa ya'tuful ibham 'alaiha. Jadi begini, ayyusnis sababa hatta ya'uda tarfuha inda asliha min al-kaf. Ini wa ya'tuful ibham 'alaiha. Gini. Jadi sempit ya. Jalan agama buat orang yang bertakwa itu seperti eksotis. Jadi gini, dalam orang-orang Arab itu dari mulai masa itu mereka kalau jual beli pakai apa namanya, menggunakan isyarat tangan. Isyarat tangan, ada isyaratnya. Seperti begini. Ini itu 10. Jadi mereka kalau jualan jika balas, berarti 10 dinar. Ini itu 10. Kalau gini 20. Kalau dia mereka mau berapa ini harganya? Berarti 20. 20-nya sudah tahu kesepakatannya dinar atau dirham. Jumlah ya. Lambang-lambang, mereka ini terlambang. Kalau gini 30. Ini 10, 20, ini 30. Nah, nanti ada lanjutannya. Kalau 90 gini. Ini ada celahnya. Ada celahnya kalau sempitnya luar biasa. Sudah telunjuknya seperti ini. Jempolnya mekar di atasnya, jadi akut begini. Nah, diumpamakan jalan agama bagi orang yang bertakwa itu seperti eksotis, seperti isyarat 90 dengan jari ini. Tidak ada lubangnya sama sekali, sempitnya luar biasa. Ini maksudnya jalannya orang bertakwa itu jalan kehati-hatian, tidak ada celah bagi mereka. Nah ini nanti habis sudah. Mesti ada pertanyaan loh. Nah apa warok itu bukan syariat? Warok itu syariat. Nah kok dipisah antara warok dengan syariat? Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang kalau waktunya sudah.
rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa syairil hillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la bihtisabil minna bil mustafa rasuli nafza bi kulli suri bil mustafa rasuli nafza bi kulli suri bil mustafa rasuli nafza bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi haddal hamdi wa